Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya beserta dan Pak Andi dari SD 22 juga Bapak Bastur nantinya juga akan menjadi fasilitator dalam acara diseminasi pada kali ini. Ini dilaksanakan adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan kami selama 5 hari dulu dalam acara diseminasi juga tentang pembelajaran mendalam, yang mana pada kesempatan ini adalah pembahasannya atau diseminasi ini, yaitu penyebaran secara masif, secara terus menerus. Jadi apa yang kami dapatkan dalam diklat yang minggu kemarin itu, maka harus disampaikan di sekolah-sekolah yang kami bina seperti itu. Bapak Ibu, tentunya semuanya sudah mendengar apa itu pembelajaran mendalam yang dikenal dengan deep learning kalau istilahnya dalam kurikulum merdeka itu. Ini bukan kurikulum baru yang kebanyakan orang itu mengira ini adalah kurikulum baru, tapi tidak. Ini adalah sebuah pendekatan. Dan tentunya tidak cukup hanya waktu yang singkat ini kita bisa, maaf ini masih ada kendala. Ini kami akan menyampaikan secara singkat saja, secara pemaparan saja, yang mana pendalamannya Bapak Ibu nanti bisa baca-baca sendiri materi-materi yang sudah kami share di grup itu, akan bisa dibuka karena materinya sudah semuanya saya share di grup tentang pembelajaran mendalam atau deep learning ini. Kenapa pembelajaran mendalam? Ada latar belakang yang mendasarinya. Yang pertama, tentang perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Itu yang sudah jelas. Yang kedua, permasalahan mutu pendidikan, baik literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan. Kemudian bonus demografi tahun 2035. Dan visi Indonesia 2045 atau yang dikenal dengan Indonesia Emas. Ini saya duduk saja Bapak Ibu, karena memang fasilitas atau fasilitas yang ada memang tidak memungkinkan untuk berdiri. Jadi mohon maaf, disampaikan dengan duduk saja. Kemudian latar belakangnya adalah kompetensi masa depan. Nah ini yang mendasari latar belakang dari pembelajaran mendalam. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya mengapa perlu pembelajaran mendalam? Ada beberapa faktor. Yang pertama tentang keterlibatan. Apa? Yaitu guru, bisa dibaca ini. Guru membangun keterlibatan sejak peserta didik sebagai subjek. Nah, sekarang ini sebagai subjek belajar. Jadi peserta didik itu bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek belajar. Bedanya itu. Kemudian yang kedua, berkesadaran. Yang ketiga, memuliakan. Yang keempat, pengembang budaya belajar.
kemudian pemanfaatan teknologi digital, dan multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Mungkin kita bertanya-tanya Bapak Ibu, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Nah, kalau kita tidak mengerti definisinya, tentu kita pasti bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Ini akan sangat membingungkan bagi kita semua kalau kita tidak mengerti definisi dari pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan, bukan kurikulum ya Bapak Ibu, tapi pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Ini definisi dari pembelajaran mendalam. Kemudian selanjutnya, ini dalam tabel sudah jelas. Jadi ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan, olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, yang mana nantinya akan mewujudkan profil lulusan, yaitu 8 dimensi. Nanti kita jelaskan apa itu yang 8 dimensi. Nah, ini pengertian dari berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Silakan nanti itu di-download Bapak Ibu dalam bahan bacaannya. Itu ada sudah tutup. Olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa. Gitu. Selanjutnya, kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kerangka kerjanya adalah yang pertama dimensi profil lulusan, kemudian prinsip pembelajaran, ketiga pengalaman belajar, keempat kerangka pembelajaran. Ya. Ini dimensi profil lulusan. Diharapkan nanti anak-anak kita itu mempunyai dimensi profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama. Yang kedua, keluargaan, kemudian kreativitas, selanjutnya penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini 8 dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam. Kemudian prinsip pembelajaran mendalam merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi prinsipnya ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian kerangka belajarnya adalah sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, ini kondisi sekarang karena sekarang sudah zaman digital. Ya, ini 8 dimensi profil lulusan bisa dibaca nanti. Ya, beberapa dosis pembelajaran sudah detailnya seperti ini. Dan setelah itu, kemudian pengalaman belajarnya itu Bapak Ibu. Ya. Nah, semua ini kita bisa pahami Bapak Ibu secara bersama-sama nanti
karena tidak mungkin waktu sesingkat ini kita bisa langsung memahami tentang pembelajaran mendalam atau training ini. Marilah kita nanti bersama-sama berproses ke depannya, baik dalam suasana santai-santai setelah kita mengajar, atau memang meluangkan waktu sedemikian rupa kita atur bersama-sama, sharing-sharing antar teman sejawat, kita semuanya bisa melakukan atau memahami bersama-sama tentang konsep pembelajaran mendalam ini. Dalam bahan bacaan itu tentunya sudah lengkap, semuanya ada yang sudah saya share semuanya tentang pembelajaran mendalam. Dan untuk selanjutnya dari Bapak Andi itu akan menyampaikan tentang PPP dan PPT atau PPT dan PPT yang tadi. Apa? Yaitu apa PPT? Pola pikir. Pola pikir tetap. Ya. Kemudian PPP, pola pikir bertumbuh. Nah, apa itu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh dan hubungannya dengan pembelajaran mendalam? Ini karena ada kaitan yang terkait antara yang pembelajaran mendalam dan PPT dan PPP. Lebih jelasnya Pak Andi juga secara singkat, nanti tidak mungkin saya bacakan juga karena waktu yang memang kurang cukup saya rasa. Masa dalam waktu 5 hari kita sampaikan hanya 1 jam 2 jam, itu tidak mungkin. Makanya kita secara sharing tiap hari sampai sejauh mana kita bisa memahaminya. Silakan Pak Andi untuk menjelaskan tentang PPT dan PPP. Kemudian nanti dilanjut dengan penjelasan visi-misi kalau waktu dicukupi. Dan yang terakhir yaitu tentang pembelajaran coding. Karena apa? Nanti kelas 5 dan kelas 6 itu sudah ada pelajaran coding. Bagaimana pelajaran coding dan apa itu pelajaran coding? Nanti Pak Mastur yang sudah mengikuti selama 5 hari juga ya Pak Mastur, itu nanti juga akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Dan tentunya juga tidak mungkin ini bisa dipahami hanya dalam 1 jam 2 jam, hanya kurang dari 1 jam, itu tidak mungkin. Maka juga diperlukan sharing bersama, melakukan bersama-sama. Silakan Pak Andi untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya di sini saya menyampaikan bahwa di sini bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu guru, namun saya di sini sebagai penyambung lidah dari fasil-fasil setelah saya mengikuti pembelajaran. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pola pikir bertumbuh, di mana di sini pola pikir itu mungkin kita sering mengenal istilah tentang mindset, bagaimana kita berpikir di dalam menghadapi sebuah permasalahan. Di sini ada pernyataan Profesor Abdul Mukti, yaitu kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada keluarnya. Dan ada pun latar belakang di sini yang pertama yaitu menunjukkan hasil survei mindset di dalam PISA, yaitu pada tahun 2018 Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki sekian persen murid yang memiliki growth mindset atau pola pikir bertumbuh di bawah 40%. Yang ketiga yaitu ada kolerasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Jadi anak yang memiliki pola pikir bertumbuh itu memiliki pendidikan yang positif atau bisa meningkatkan pengetahuannya di dalam pembelajaran dibandingkan dengan pola pikir tetap atau fixed mindset.
Yaitu adapun di mana, adapun di sini konsep di dalam pola pikir bertumbuh itu ada tiga, yaitu yang pertama pola pikir, yaitu bagaimana cara kita berpikir. Yang kedua tindakan, sehingga pola pikir itu menghasilkan sebuah tindakan, di mana tindakan itu akan menghasilkan sebuah hasil dari pola pikir tersebut. Di sini yaitu pola pikir atau yang sering disebut dengan mindset di sini yaitu fondasi dari keterampilan atau skill set dan alat atau toolset. Kalau kita pola pikir kita atau permasalahan kita itu diibaratkan dengan sebuah rumah, maka pola pikir itu merupakan fondasi dari rumah tersebut. Bagaimana fondasi itu dibentuk, maka seperti itulah rumah akan dibentuk. Sekeras apapun fondasi itu, maka akan juga berpengaruh dengan rumah tersebut. Yang kedua, pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi permasalahan. Jadi, yang namanya fondasi rumah itu akan disesuaikan dengan bentuk rumahnya. Berikutnya yaitu berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Mengapa manusia berbeda di sini? Karena pola pikir ini merupakan kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Di mana di dalam jenis-jenis pola berpikir di sini ada dua jenis, yaitu growth mindset dan yang kedua itu fixed mindset. Ini yang disebut dengan growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan usaha. Sedangkan fixed mindset yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak diubah. Artinya, anak yang memiliki growth mindset itu memiliki keyakinan kalau dia bisa, saya harus bisa. Bagaimana caranya? Terbentuk dari usaha anak tersebut. Sedangkan anak yang memiliki kemampuan fixed mindset atau pola pikir tetap, dia cuma menyadari sebatas inilah kemampuan saya. Kalau saya ini dikatakan bodoh, ya saya menerima bodohan itu. Artinya dia tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Sedangkan growth mindset dia selalu berpandangan luas bahwa saya itu bisa. Dengan prinsip kalau yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Begitu. Di mana di dalam pola pikir tetap di sini dengan pola pikir bertumbuh dapat dilihat dari beberapa prinsip apa itu semacamnya pola. Yang pertama, kalau ada sebuah challenge atau pilihan, pola pikir tetap itu akan menghindar. Sedangkan kalau pola pikir bertumbuh dia akan menerima. Contoh, di dalam kelas itu kita biasanya memberikan hafalan dan sebagainya, maka anak yang memiliki pola pikir tetap dia menghindar dari hafalan tersebut karena dia menanamkan bahwa hafalan saya selalu tidak hafal, maka dia menghindar bagaimanapun caranya, entah itu tidak masuk dan yang lainnya. Sedangkan anak yang memiliki pola pikir bertumbuh, dia percaya bahwa saya bisa, karena ada teman bisa berarti saya harus bisa. Itulah yang membedakan. Yang kedua, obstacle atau ada sebuah permasalahan di mana di sana anak tersebut sudah mencoba tapi dia tidak bisa menghafalkan. Akhirnya orang yang berpola pikir tetap di sana, yaitu dia akan menyerah. Saya sudah berusaha hafal tapi tetap hafal. Itulah kemampuan kita. Tapi anak yang memiliki pola pikir bertumbuh, dia akan berusaha, saya bisa. Dan kalau kita kembali ke sebuah cerita, ada sebuah istilah atau kata-kata, ada kata jangan ajari ikan memanjat. Ini termasuk, menurut saya termasuk pola pikir tetap. Tidak ada yang salah dari situ. Tapi di sini pola pemikirannya menyebabkan orang itu tidak bertumbuh. Kenapa? Karena jangan ajari ikan memanjat. Karena di sana diibaratkan setiap manusia memiliki kemampuan masing-masing, memiliki karakter masing-masing. Jadi tidak bisa dipaksakan anak itu untuk sesuai dengan keinginan kita. Menurut saya ini pemikiran yang menyebabkan pola pikir bertumbuh. Dan juga contoh ini merupakan contoh yang salah. Kenapa?
Karena ikan dengan memanjat itu sudah beda alam. Jadi kalau kita mau membandingkan itu, bandingkanlah dengan sesamanya. Contoh, kalau anak itu pintar, kenapa kita tidak pintar? Kalau ada kita mau mengambil contoh ikan, kalau ikan satu bisa berenang, berarti ikan yang lain harus bisa berenang. Jadi seperti itu contoh pemikiran pola pikir bertumbuh. Jadi bagaimana kita selalu bisa meraih sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, kalau ada effort atau peluang, maka dia akan menyia-nyiakan. Contoh, kalau kita ada sekolah, di sana ada les, biasanya anak-anak yang memiliki pola pikir tetap, bagaimanapun kita belajar tetap seperti ini jadi anak bodoh. Tapi kalau anak yang memiliki pola pikir itu, dia akan berusaha. Kalau kita sudah belajar di sekolah, kalau kita ditambah les, mungkin saya akan lebih pintar. Jadi ada pandangan tumbuh ke depan. Yang kedua, ada kritik. Kritik ini kalau anak yang memiliki pola pikir tetap, dia menganggap itu sebagai serangan. Sedangkan anak yang memiliki kritik, dikritik itu akan menjadikan kritik itu sebagai masukan. Contoh, kalau ada anak nakal mesti kita memberikan kritik saran. Sedangkan anak yang memiliki pola pikir tetap itu mereka seakan-akan diserang, seakan-akan dihina atau sebagai macamnya yang menyebabkan dia tambah tidak pede. Tetapi anak yang memiliki pola pikir bertumbuh, dia akan menerima saran dan masukan itu sebagai batu loncatan lebih baik lagi. Dan berikutnya yaitu sukses order, atau jika melihat orang lain sukses di sini, maka anak yang memiliki pola pikir tetap di sana, dia akan berpikir bahwa ini merupakan sebuah ancaman dari saya. Yang tadinya saya peringkat 1, kalau ada anak yang lebih pintar, dia merasa terancam. Itu merupakan salah satu contoh pola pikir tetap dari anak yang memiliki fixed mindset. Sedangkan anak yang memiliki growth mindset di sini yaitu kalau ada temannya pintar, dia menjadikan inspirasi. Nah, tadinya dia tidak pintar kok sekarang pintar, maka dia terinspirasi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yaitu dari pola pikir menjadi dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Bagaimana kita menghadapi sebuah anak yang memiliki pola pikir tetap, atau istilahnya selalu melihat secara pesimis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, tidak melihat secara optimis. Artinya kalau pesimis itu kalah duluan, menyerah duluan, atau tidak mau berusaha sebelum berperang. Sedangkan anak yang optimis, dia selalu memandang masa depan itu sebuah keberhasilan, walaupun dia belum berhasil, tapi dia memandangnya bahwa dia akan berhasil. Bagaimana mengubah pola pikir yang tadinya pesimis menjadi optimis? Yang pertama yaitu belajar cara mengenali suara PPT. Jadi bagaimana cara kita mengenali suara PPT tersebut? Kita berpatokan pada yang 5 ini, yaitu challenge, pilihan, obstacle, yaitu sebuah permasalahan, effort yaitu peluang, yang keempat itu kritik, dan jika melihat yang terakhir itu jika melihat orang lain itu sukses. Jadi pilihan dari ini, mereka lebih, kalau ada permasalahan kelima ini, mereka lebih condong ke pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh, dengan cara membandingkan menghindar atau menerima, menyerah atau bertahan, mubazir atau keluar, serangan atau informasi, dan yang terakhir ini ancaman atau inspirasi. Jika menghadapi sebuah itu, maka kita harus menyadarkan kepada anak-anak kita bahwa kita ini punya pilihan, karena semuanya di sini ini memiliki pola pikir yang sama, memiliki otak sama, pemahaman yang sama, juga makan yang sama. Jadi perlu disadari seperti itu anak, bahwa anak itu punya pilihan. Yang pintar itu bukan lahir langsung pintar, tapi dia memilih untuk selalu belajar dan terus bertumbuh. Yang kedua, setelah anak sadar, itu berbicara kembali dengan suara pola pikir bertumbuhnya, yaitu di sana anak-anak kalau sudah memiliki pandangan bahwa kita bisa, maka dia akan menghasilkan optimisme, di mana optimisme ini akan menghasilkan sebuah tindakan, yaitu pola pikir bertumbuh, yaitu berkembang.
Berikutnya di sini ada sebuah perbandingan antara suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Di mana di PPT tersebut kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Sedangkan di PBB kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Berikutnya saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Sedangkan anak yang memiliki pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Berikutnya di sini PPT-nya, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Sedangkan anak yang memiliki pola pikir bertumbuh, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Berikutnya di sini, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sedikit pun. Berikutnya yang terakhir di sini, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Di mana anak yang memiliki bertumbuh akan berpikiran, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Bagaimana cara setelah kita mengetahui pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh? Ketika kita bertemu itu dengan anak yang memiliki pola pikir tetap, cara merubahnya seperti tadi, yaitu kita mengenalkan suara PPT-nya, berikutnya menyadari, dan yang terakhir yaitu bertindak sesuai dengan PPT-nya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara intervensi pola pikir, di mana di dalam riset yang dilakukan The Project of Education Research dan sekali menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Intervensi ini menjadi alternatif dan intervensi yang dikenal dengan the second of purpose intervention. Adapun prosedurnya di sini yang pertama di sini saat melihat ada murid yang mau menyerah, kita menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Berikutnya, pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses karena telah mau berusaha. Artinya ketika anak itu sudah mau berusaha, kita harus beri dukungan moral agar anak tersebut memiliki rasa percaya diri. Lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PBB, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Yang terakhir yaitu jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Jadi penanganannya di sini yang pertama yaitu menyadarkan murid bahwa kita punya pilihan mau berkembang atau tidak dengan 5 poin tadi. Yang terakhir di sini yaitu membangun komunitas belajar, karena di belajar siswa itu bukan hanya antar hubungan guru dengan murid, namun di sini membangun komunitas belajar merupakan fondasi utama untuk mengembangkan PDB di sekolah yang terdiri dari bermacam hubungan, yaitu hubungan guru dengan murid, hubungan guru dengan orang tua, serta hubungan guru dengan guru. Hubungan guru dan murid adalah yang sangat penting sebab ini adalah proses awal dari pembentukan pola pikir berkembang di dalam kelas. Yang kedua, murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Selanjutnya, murid menghormati dan menyukai gurunya. Murid mau minta masukan dari gurunya. Murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada keterampilan diri mereka sendiri. Yang terakhir yaitu murid merasa aman dengan gurunya. Dan itulah sedikit penjelasan dari saya tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Semoga nanti hubungan ini, hubungan guru antar guru, baik guru gua selatan maupun guru gua utara di sini bisa saling berkolaborasi untuk menciptakan belajar pembelajaran yang bertumbuh. Terima kasih dan atas waktu dan datang. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Andi. Waktu kita mulai siap, nampaknya sudah mulai lepas. Apa yang perlu scripting atau bagaimana? Ya, sebelum
Berlanjut ke selanjutnya, intinya adalah PPT itu berpikir pesimis, sedangkan PPD itu kita berpikir optimis. Intinya itu saja. Contoh konkretnya tadi, saya dengan Pak Andi ketika menyiapkan segala sesuatunya tentang acara saat ini, terlalu banyak kendala yang terjadi. Nah, jika saya dan Pak Andi tidak mempunyai PPP, pola pikir bertumbuh, mungkin acara ini tidak akan berjalan. Tapi karena memang berusaha terus untuk mempunyai mengasah pola pikir bertumbuh, tidak pesimis, maka meskipun dengan segala keterbatasan acara ini bisa berhasil. Banyak kendala teknis tadi sih, apa tidak nyambung sebenarnya. Semuanya itu terlewati dengan baik sehingga bisa dilaksanakan seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya